Halo semuanya, yang terhormat Bapak Nur Wahidin sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian manajemen dan teman-teman semua yang aku banggakan. Perkenalkan, aku Sonia Wayu Furkondari. Hari ini aku excited banget mau share proposal penelitianku yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. Yuk, langsung kita mulai. Nah, pertama-tama, kenapa sih topik ini tuh penting dan kenapa aku pilih KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih? Nah, jadi bayangin ya, di KPP ini kebetulan tempatku bekerja. Ada 84 PNS aktif yang harus ngehandle berbagai macam target negara. Dari data yang aku dapat, beban indikator kinerja atau IKI, kalau sekarang bilangnya HKU atau hasil kinerja utama, itu tuh bervariasi banget. Totalnya ada 121 IKI dengan rentang 3 sampai 10 IKI per template jabatan. Dan hebatnya, di tahun 2025 kemarin, realisasi penerimaan mereka tuh tembus sampai 102,74%. Atau sekitar 879 miliar. Nah, tapi pencapaian sebesar ini pasti ada effort dan dinamika kerja yang ada di baliknya. Dari konteks tadi, muncul deh beberapa fenomena menarik. Yang pertama, tuntutan kerjanya itu nggak seragam. Beda jabatan, beda banget pressure dan targetnya. Yang kedua, dari segi lingkungan kerja. Kalau secara fisik, kantornya memang udah direnov dan fasilitasnya lumayan lengkap. Tapi, pertanyaannya apakah fasilitas ini tuh sejalan sama kenyamanannya alias persepsi pegawai langsung? Kan belum tentu ya. Dan yang ketiga, sejauh ini belum ada data spesifik atau survei internal yang benar-benar mengukur kepuasan kerja mereka secara komprehensif. Nah, makanya dari penelitian ini hadir buat fill the gap. Nah, berangkat dari fenomena tadi, aku memformulasikan 3 masalah utama yang mau diuji. Yang pertama, dari sisi job demand atau beban kerja. Gimana sih kondisinya, penggunaan waktunya, sampai targetnya. Yang kedua, dari sisi job resource atau lingkungan kerja. Hal ini mencakup seperti fisik kayak fasilitas, sampai non-fisik kayak hubungan sama atasan dan coworker atau rekan kerja. Dan yang ketiga, itu adalah outcome-nya, yaitu kepuasan kerja itu sendiri. Inti pertanyaannya simple sebenarnya. Apakah beban kerja dan lingkungan kerja ini ngefek secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan kerja mereka? Nah, nanti kita bakal uji pakai SPSS. Mungkin di sini ada yang mikir, kan udah banyak penelitian soal ini. Yep, exactly benar. Tapi, nah di layar ini, jika teman-teman lihat, kalau kita lihat penelitian terdahulu tuh hasilnya tuh beda-beda atau belum konsisten. Misalnya penelitian Inek Bedion bilang kalau beban kerja ngaruh signifikan. Tapi, malah di penelitian Astuti, arah temuannya itu bervariasi. Bahkan di penelitian Rahman Syah, beban kerjanya malah dibilang nggak ngaruh secara langsung. Belum lagi di Hijriyah, beban negatif, lingkungan positif, simultan. Beda-beda kan? Nah, inkonsistensi atau gap inilah yang bikin aku makin yakin buat nguji ulang teori ini. Khususnya di setting organisasi publik seperti kantor pelayanan pajak. Jadi, tujuan dan hipotesis penelitian ini sejalan sama rumusan masalah tadi. Hipotesis pertama atau H1, aku berasumsi kalau beban kerja itu ngaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Make sense ya, makin overload biasanya makin burnout. Kemudian yang hipotesis kedua, lingkungan kerja itu ngefek positif dan signifikan. Makin suportif lingkungannya berarti harusnya makin happy kerjanya. Dan yang ketiga,
secara simultan atau bareng-bareng, beban dan lingkungan kerja ini ngefek signifikan ke kepuasan kerja. Nah, anggap aja ini kayak timbangan. Di satu sisi ada beban kerja X1 sebagai tuntutan yang nguras energi, di sisi lain ada lingkungan kerja atau X2 sebagai support system atau sumber daya yang ngasih energi. Keseimbangan dari dua hal inilah yang bakal nentuin outcome-nya, yaitu kepuasan kerja atau Y. Jadi alurnya itu jelas dari X1, X2, terus ke Y. Nah, terus gimana cara aku neliti? Metode yang aku pakai itu kuantitatif dengan desain cross-sectional. Buat populasinya aku pakai sistem sensus, jadi semua 84 PNS aktif di KPP ku bakal jadi responden tanpa filter, masa kerja, biar datanya itu benar-benar inklusif. Buat ngumpulin datanya juga, no ribet-ribet klub, aku bakal pakai kuesioner via Google Form. Tapi kalau misalkan kami di kantor pajak itu memakai Kemenq Form dengan skala Likert 1 sampai 5 dan rencananya bakal disebar sekitar bulan Agustus sampai September 2026 nanti. Nah, untuk kuesionernya sendiri, ini sebenarnya nggak terlalu panjang, biar respondennya itu nggak terlalu boring. Totalnya ada 31 pertanyaan dengan rincian 9 item buat ngukur beban kerja, 12 item buat lingkungan kerja, terus 10 item untuk ngukur kepuasan kerja. Nah, semua instrumen ini aku kembangkan dari teori para ahli kayak Kusumo Wijoyo, Sedarmayanti, dan GDI. Jadi bukan asal bikin pertanyaan all based kayak mengada-ngada gitu. Jadi semuanya itu based on literature. Nah, setelah datanya kekumpul, next step-nya kita masuk ke dapur analisis pakai IBM SPSS. Step-nya itu runut, mulai dari uji deskriptif buat kita tahu profil responden, terus uji instrumen kayak validitas dan reliabilitas, kemudian lanjut uji asumsi klasik, sampai akhirnya kita bisa run regresi linear berganda buat jawab hipotesis di awal tadi lewat uji T dan uji F. Nah, timeline penelitian ini aku set mulai dari Mei sampai Desember 2026. Jadi insya Allah akhir tahun ini laporannya udah selesai. Nah, last but not least, apa sih untungnya penelitian ini? Nah, di sini tuh aku berharap output penelitian ini nggak cuma jadi sekedar tumpukan kertas assignment aja, tapi benar-benar ngasih insight dan bukti nyata kalau KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih itu benar-benar ada datanya gitu. Mulai dari metain tuntutan kerja pegawai secara real, ngeevaluasi kualitas lingkungan kerjanya, sampai ngasih rekomendasi based on data gimana sih caranya boost kepuasan kerja pegawai. Nah, oke. I think that's a wrap dari aku. Semoga presentasi proposal ini bisa ngasih gambaran yang jelas buat teman-teman, dan mohon maaf jika aku ada salah kata. Untuk Pak Nur Wahidin, mohon koreksinya Bapak, dan terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan proposal penelitian lainnya. Aku Sonia, pamit undur diri. Bye-bye.